Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Untuk kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat YouTube bagaimana cara memperbaiki aki yang sudah mati yang seharusnya diganti supaya dia bisa hidup kembali. Oke, ikuti terus video ini dari awal hingga akhir, bagaimana cara-caranya untuk memperbaiki aki yang simple, tidak ribet. Semoga ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang apabila ingin mengganti aki sepeda motornya. Sebelum diganti aki sepeda motornya, alangkah lebih baiknya kalau dicoba dengan cara seperti yang saya praktekkan ini. Oke, ikuti terus video ini dari awal hingga akhir. Bagi yang suka dengan video ini, tolong bantu subscribe and like-nya. Oke, sahabat YouTube, nah, ini motornya yang dari si pemiliknya minta untuk supaya ditukar akinya, karena untuk di starter motornya udah nggak bisa lagi karena akinya udah sama sekali mati. Jadi dengan sebelum kita ganti akinya, akan saya coba terlebih dahulu dengan cara saya. Siapa tahu dengan cara saya ini yang seharusnya aki tadi diganti baru, jadi tidak harus langsung diganti baru. Semoga masih bisa dipakai. Langsung kita tes hidupkan kontaknya dulu. Nah, di sini lampu netralnya pun sudah tidak hidup lagi karena akinya mungkin memang sudah mati. Di starter pun sudah tidak mau, sen pun sudah tidak hidup, klakson pun sudah tidak hidup. Kita langsung cek ke akinya. Akinya masih benar-benar ada setrumnya apa tidak. Ternyata sudah tidak hidup, tidak ada stromnya. Oke sahabat YouTube, setelah kita sediakan obeng, kita buka akinya. Lalu kita lepas akinya. Sebelum kita praktekkan, kita tes lagi akinya. Saya menggunakan alat sederhana seperti ini untuk memastikan aki ini masih ada stromnya atau tidak. Ternyata aki ini sudah sangat mati. Lalu kita tes lagi menggunakan multitester. Kita atur penyetelan di setelan DC. Kita tes. Di sini pun ternyata aki juga masih 0,1 volt. Berarti benar-benar aki ini sebenarnya sudah habis. Jadi caranya bagaimana? Nah, seperti ini sobat YouTube. Sediakan paku kecil seperti ini. Lalu kita lubangi di atasnya ini. Di aki ini dia ada 6 sekat. Ini batas garis sekat pertama yang sini. Ini sekat kedua, ini sekat ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi kenapa harus dengan paku ini? Karena dengan paku ini supaya nantinya lubang di atas ini tidak terlampau besar. Kadang ada juga orang langsung main potong. Ini dibelah. Kalau ini dibelah, sebagus apapun lem nanti dia akan tetap bocor merembes, karena saat mesin hidup aki ini ngecas. Jadi hawa panas pengecasan tadi akan mendorong lem tadi sehingga akan menjadi rembesan air aki. Apabila terjadi rembes air aki ke bawah, itu nanti akan menyebabkan korosi atau kropos pada kerangka sepeda motor. Jadi caranya seperti ini. Ini yang sel pertama, ini yang
garis-garis nih kita ambil posisi di tengahnya seperti ini. Nah, kita lubangin dengan paku. Nah, seperti ini. Setelah dia berlubang, lalu sebelahnya lagi kita ambil posisinya, pastikan di tengah-tengah, berarti di sini. Nah, yang ketiganya ambil lagi posisinya di tengahnya seperti ini. Yang keempatnya pastikan lagi dia posisinya di tengah. Di tengah seperti ini. Lalu ini yang keempat, kelimanya pastikan di tengah lagi seperti ini. Lalu yang terakhir. Nah, sebenarnya gigi es Astra ini sebenarnya sangat bagus akinya. Jadi apabila sudah mati, dia masih bisa kita kali lagi supaya dia bisa dipakai lagi dengan cara dilubang seperti ini. Apa fungsi guna lubang seperti ini? Karena saya akan memasukkan cairan ke dalam lubang-lubang ini dengan elektrolit air aki Zur ini. Nah, ini kita masukkan. Jadi alangkah baiknya untuk sahabat-sahabat YouTube, apabila ingin menukar aki, lebih baiknya kita coba seperti ini dulu. Siapa tahu nanti aki ini masih bisa untuk kita pergunakan. Nah, lalu dengan lubang kecil ini, nanti setelah itu kita tutup pakai lem bakar. Gunanya untuk supaya kalau lubangnya besar, airnya takutnya nanti ada yang keluar-keluar merembes. Jadi kita dengan lubang kecil cukup pakai lem bakar, dia udah ketutup. Nah, untuk cara ngisinya, sediakan tempat, lalu suntikan kapasitas 15 mili. Ini karena sering saya gunakan untuk ngisi air aki. Nah, jadi seperti ini. Pastikan 15 mili kita isikan ke dalam lubang-lubang yang sudah kita paku tadi seperti ini. Apabila diisi dia mengeluarkan gelembung seperti ini, berarti tandanya untuk satu sel sisi sebelah sini itu air akinya ternyata masih banyak gitu. Dan juga berarti tidak perlu untuk diisi. Jadi berarti cukup yang 5 sel ini yang kita isi. Jadi penyebabnya aki habis daya setrumnya itu sebenarnya dikarenakan di dalamnya ini air akinya sudah habis, sudah kering.
Jadi dia sudah tidak bisa mengonekkan sel-sel yang di dalam, akhirnya tidak mengalirkan arus ke positif negatifnya gitu. Lalu setelah kita isi air tadi, kita bersihkan, kita tutup dengan lem bakar. Jadi airnya supaya tidak nanti saat mesin hidup terjadi penguapan, dia keluar dari dalam kotak air akinya. Nah, setelah kita tutup seperti ini, lalu kita pastikan kita tes gini. Ini dengan merek GS Astra nih, biasanya aki ini sangat bagus. Lalu kita tes dengan alat sederhana yang sudah saya bikin nih. Kita tes. Nah, ternyata hidup, sobat. Langsung ada strumnya lagi. Lalu kita tes lagi dengan ukur berapa kapasitas tegangan akinya ini. Langsung kita tes lagi dengan multi, berapa tegangan tadi 0,1 volt, berarti sekarang langsung naik 12,8 volt. Nah, jadi sahabat-sahabat YouTube, aki itu sebenarnya kalau mati itu karena air di dalamnya ini udah mulai kering. Karena namanya aki kering, tapi di dalamnya dia tetap pakai air. Karena dengan lubang hawanya yang kecil seperti ini, airnya itu proses habisnya lama, membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Saat air mulai habis, disitulah aki ini hilang tegangan stromnya. Lalu sebelum langsung oke, setelah semuanya udah dites, kita langsung tes pasang ke motornya. Nah, ini sahabat, dia mau di starter apa tidak. Nah, ini aki yang kita bikin tadi, yang udah kita tutup dengan lem bakar. Oke sahabat, langsung kita tes, kita hidupkan starternya. Nah, ternyata lampu langsung hidup. Nah, langsung bisa starter. Nah, cuman karena ini aki ini baru diisi, belum ngecas, aki bahkan setrumnya pun belum penuh. Jadi baru dia mengonekkan sel aki yang di dalamnya. Jadi kalau di starter masih agak berat seperti ini. Ini lampu netral hidup, jadi pas di starter strum masih ngedrop kurang. Nah, makanya lampu netralnya ini mati sesaat, tapi akinya masih bisa digunakan kembali. Nah, ini sekarang posisi motor hidup. Jadi untuk uji coba hari ini bisa dikatakan berhasil. Jadi supaya kalian di rumah untuk mencoba, silahkan dicoba cara memperbaiki aki yang sudah mati. Jadi tidak langsung harus dibeli aki yang baru. Semoga kawan-kawan YouTube di luar sana berhasil dengan cara saya seperti ini. Oke, terima kasih telah nonton video ini, dan bagi yang suka dengan video ini tolong bantu like and subscribe-nya, dan selalu akan saya tampilkan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih, sampai jumpa.